Sehingga pada tahap yang Tuhan tetapkan, kita akan semakin mengerti bahwa hidup kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Yang langkah pertama, bagaimana kita harus menjadi penyembah yang benar. Kita harus tahu dan kita harus kenal siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah. Pertanyaannya bagi kita, siapa yang selama ini yang menjadi penyembahan kita? Subjek yang kita sembah itu siapa? Allah yang hidup. Siapa Allah yang hidup? Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ini hal yang biasa ya kita dengar. Yes, semua orang ya kita tahu gitu. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus. Kita menyembah Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja, yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Namun satu perenungan sekali lagi buat saudara dan buat saya. Apakah benar kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita? Seperti yang lalu saya sampaikan, mengenal itu mengandung satu pengertian yang luar biasa, saudara. Satu pengertian di dalamnya yang bermakna itu memiliki satu hubungan yang dekat, memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dekat sekali, bahkan sangat nempel. Nah, ini saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Penyembahan terjadi bila seseorang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam artian, penyembahan gak bakal terjadi dengan baik jika seseorang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Menyembah, tetapi asal-asalan. Dalam hal ini saya tidak menghakimi. Banyak orang ikut-ikutan menyembah dengan dasar tidak dari hati nurani sendiri, tidak berangkat dari hati yang paling dalam, karena kita tahu, kita kenal kepada siapa kita harus menyembah. Oh, kalau sebelah saya angkat tangan, saya juga ikutan angkat tangan. Jadi ikut-ikutan. Dalam hal ini sekali lagi saya tidak mau menghakimi. Tetapi saudara, seorang penyembah yang benar tanpa disuruh pun oleh misalkan seorang worship leader, tanpa disuruh pun ketika ada satu pujian dinaikkan, dia akan angkat tangan. Sebagai bentuk sikap penyembahan, dia mungkin akan berlutut di hadapan Tuhan. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Secara verbal, secara mulut dia akan meluapkan segala bentuk ekspresi pengagungan kepada Tuhan. Segala bentuk penyembahan dia keluarkan tuh kata-kata pengagungan. Awesome, luar biasa, ajaib Tuhan. Nah, ini salah satu karakter penyembah yang benar. Tanpa disuruh pun dia akan menyembah Tuhan. Dan ini penyembah-penyembah yang luar biasa, yang benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk dalam tahap ini diperlukan memang proses setiap hari. Proses pengenalan akan Tuhan. Dan proses pengenalan akan Tuhan ini tidak berjalan 1 hari 2 hari. Tetapi setiap hari, hukumnya seumur hidup. Tuhan akan membawa kita naik dan naik terus. Jika kita mau untuk terus belajar semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan apa? Berdoa, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, berpuasa dalam pujian dan penyembahan. Tuhan hadir dalam semuanya ini. Dan itu adalah suatu proses terus setiap hari, terus. Dan Tuhan akan membawa kita. Roh Kudus akan membawa satu pengenalan lebih dalam lagi setiap hari, semakin naik. Sehingga pada tahap yang Tuhan tetapkan,
kita akan semakin mengerti bahwa hidup kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Sampai di sini saudara mengerti? Inilah part 2 dan kita akan sambungkan pada part yang ketiga selanjutnya. Tetap ikuti renungan firman Tuhan dan kita semua akan berdoa, saling mendoakan satu sama lain. Kiranya Tuhan menyertai dan selalu menyertai kehidupan kita, orang-orang yang terus berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.